Gereja adalah rumah. Semua berkata, gereja adalah rumah. Nah, rumah yang diartikan di sini bukanlah house, tetapi home. Amin. House adalah rumah yang dibangun dengan tangan dan kepintaran manusia. Tetapi home adalah rumah yang dibangun dengan hati dan kasih. Tuhan mau membangun rumah yang adalah home. Ada satu affection, ada satu communication, ada satu interaction, interaksi, ada satu perasaan di dalamnya, dan juga ada satu komunikasi di dalamnya. Bukan sekedar bangunan saja, tetapi ada hubungan yang nyata. Saudara boleh punya tubuh yang kuat, otot-otot yang gemilang, 6 pack, 8 pack, 12 packs, berapa saja. Dan kemudian saudara tidak punya hubungan apapun dengan Tuhan. Saudara menjadi orang sombong yang sibuk dengan tubuh yang kuat. Saya tahu ada banyak pendeta-pendeta juga sibuk dengan bentuk badannya bagus. Tapi kalau dia sampai melupakan Tuhan, saya rasa itu bukan satu hal yang baik. Yang mengerti katakan amin. Ya, tubuh kita adalah Roh Kudus, tapi itu house, bukan home. Kita harus mengubahnya menjadi home. Yang mengerti katakan amin. Kita yang mengubahnya. Kita tidak bisa minta kepada Tuhan, Tuhan ubahkanlah. Tuhan punya kerja, dan dia sedang mengubahkan sorga yang tadinya adalah house menjadi home bagi kita dan bagi dia. Amin. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentunya aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sampai di sini ini bicaranya tentang house. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Engkau bisa tinggal di sana. Oh, saya punya rumah. Engkau bisa tinggal di sana. Itu rumah house. Tapi kalau dinamakan home bukan demikian. Nah, di sini ya ayat 3, Tuhan sedang mengubah sorga dari house, tempat tinggal, menjadi home, tempat di mana ada affection, di mana ada interaksi dan juga hubungan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan house bagimu, tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Itu baru home. Yang mengerti katakan amin. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu baru home. Haleluya. Dan disinilah home saudara. Tuhan sedang mengatakan, your home is in heaven. Itu sebabnya tidak pernah orang Inggris berkata, my house is in heaven. Bukan. Dia berkata, my home is in heaven. Kenapa? Karena di sorga kita bukan hanya punya tempat tinggal, tapi kita punya tempat tinggal dan interaksi, hubungan, affection dengan Yesus, Juru Selamat kita. Itu sebabnya dikatakan, heaven will not be the same without you, Jesus. Ada satu orang hamba Tuhan yang membuat saya menangis. Dia katakan, hell will be better place if Jesus were there. Ya, dia berkata neraka itu akan menjadi tempat yang jauh lebih indah kalau ada Yesus di situ. Dan saya percaya kenapa? Karena ada ayat yang mengatakannya. Di mana? Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta dengan aku. Keadaanmu yang paling buruk sekalipun, jika engkau jalani bersama dengan Yesus, akan jauh lebih indah daripada keadaan orang-orang yang katanya enak dalam kenikmatan duniawi tanpa Yesus. Persoalan-persoalan yang kau hadapi bersama dengan Yesus akan jauh lebih indah dan nikmat daripada kesenangan dosa di dunia ini. Ya, Anda punya lembah. Apakah itu lembah bayang-bayang maut, lembah kebangkrutan, lembah kekurangan? If Jesus were there, He will change it into a beautiful place. Kalau Yesus ada di sana, tempat itu berubah. Dan itu diberikannya padamu juga.
Di mana ayatnya? Mazmur. Mereka akan melewati lembah Baka, dan mereka akan mengubah tempat itu menjadi tempat yang bermata air. Kalau saudara baca terjemahan lain, dikatakan lembah itu adalah lembah air mata. Mereka akan melewati lembah air mata dan mengubah tempat itu menjadi tempat yang bermata air. Kenapa? Because you did not pass that place alone. Karena engkau tidak melewati tempat itu sendirian. Engkau bawa sumber air hidup bersama dengan engkau, berjalan dengan engkau. This is church, my dear. Itulah gereja. Setiap orang yang datang di sini, dia pulang dengan memancar-mancar sungai air kehidupan. Nah saudara, home selalu berbicara tentang pribadi. Home selalu berbicara tentang hubungan. Home selalu berbicara tentang affection, ikatan emosional. Home selalu berbicara tentang hati. Dan inilah yang mau dibangun oleh Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, jika sorga pun yang emas katanya jalannya, intan berlian bertabur di mana-mana, merupakan haus yang besar, yang indah dengan keajaiban dan kemewahan yang tak sanggup kita pikirkan atau apalagi kita katakan. Itu pun masih mau diobahkan Tuhan Yesus dengan kerja keras. Dikatakannya, aku kesana kerja, bukan santai-santai. Aku mempersiapkan tempat bagimu. Banyak orang berpikir, rumahku sedang disiapkan Yesus, lagi dibuatnya emasnya. Enggak sayang, bukan itu. Tuhan menjadikan rumah saudara itu home. Saya percaya di rumah saya itu nanti yang diberikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak orang berkata, saudara, rumahmu nanti akan ada emasnya, akan ada semua barang-barang yang kau inginkan di dunia ini. Amin lah untuk itu, amin. Tapi saya percaya di rumah saya nanti ada hal-hal yang ditaruh Tuhan, di mana itu mengingatkan kembali kepada saya perjalanan saya bersama dengan Yesus. Saudara tahu, beberapa kali saya pergi ke rumah saudara, rumah anak-anak Tuhan. Di situ ada gambar almarhum bapaknya sedang memeluk dia. Lalu kemudian saudara, ada benda-benda yang saya tahu, kenapa ada di sini? Oh, dulu bapak suka ini. Kenapa dia buat begitu? Sederhana, supaya bapaknya tetap hidup di situ. Yang ngerti katakan amin. Bukan manusianya, tapi hidup dalam hatinya. Yang mengerti katakan amin. Saya percaya Yesus sekarang sedang mempersiapkan rumah saya, di mana kalau saya masuk nanti saya katakan, thank you Jesus. Tuhan sedang menjadikan tempat kita di sana bukan house, karena sudah banyak tempat tinggal di sana, tapi ada sentuhan khusus, sentuhan pribadi yang mengingatkan saudara akan kasih Tuhan di sana. I do believe that. Saya percaya itu. Haleluya. Kenapa orang begitu mudah meninggalkan GKI? Sederhana, karena nggak ada sedikit pun affectionnya di sini. Di sini dia cari keuntungannya, mau cari kesembuhan, cari mukjizat, cari untung. Yang tadinya bangkrut sekarang jadi kaya raya. Kalau sudah kaya jadi sombong. Sayang, no, this is our home. Saya senang, kenapa? Karena Alkitab mengatakan bahwa setiap anak mempunyai malaikatnya masing-masing. Berarti saya betul-betul anak Tuhan. Haleluya. Oh, bagaimana mungkin saya bisa meninggalkan Yesus dengan affection yang begitu? Kenapa ada orang bisa meninggalkan pasangannya? Karena kurang affection. Habis love, hilang juga affectionnya. Sayang, Anda diikat di sini bukan karena ikatan pelayanan, bukan karena ikatan kontrak. Di sini our home. Ini rumah kita dan kita adalah keluarga. Baik, dengarkan saya sedikit lagi yang terakhir. Amin. Bagaimana siklus penerimaan orang-orang di Gereja Kemenangan Iman Indonesia? Ini belum pernah diajari pada saudara, tapi di pemuda-pemudi sudah saya ajari. Saya berikan kesimpulannya kepada saudara, tetapi banyak yang tidak mengerti. Hari ini saya ajarkan kepada saudara dasar firman Tuhannya, supaya saudara mengerti. Amin. Kesimpulannya, untuk seorang yang namanya usher, penerima tamu, saya kurang setuju nomor satu dipakai kaum bapak dan kaum ibu.
Saya setuju dipakai jiwa baru yang cantik. Biar mereka melayani. Saya kurang setuju kalau anak Institut Alkitab Rema pakai kaum bapak, kaum ibu. Yang menerima tamu dipakai anak Institut Alkitab Rema. Enggak. Biar orang-orang baru yang cantik-cantik, kalau ada yang maju ke depan cantik, dia bilang minggu depan kau menerima tamu di depan. Kujahitkan pun bajumu, bilang. Dan itu yang saya buat saudara di AMI MBP dulu. Itu yang saya buat di pemuda-pemudi, dan kita pesat majunya. Kenapa? Karena manusia suka yang cantik, suka yang ganteng. Dahulu pemimpin pemuda sebelum saya saudara, ditaruhnya di depan sana saudara. Anak-anak muda dengan berdasi, takut orang masuk. Ini tempat apa? Begitu saya jadi pemimpin pemuda, saya obah. Pakai jeansmu, pakai kaos. Gaya waktu itu Harajuku dari Jepang. Sekarang sudah gaya orang Korea. Lapis-lapis buat bajumu. Buat bajumu aneh-aneh. Baru di depan kita punya maskot, kita punya namanya Super Iman dulu saudara. Kita punya lagi saudara, kalau Natal saudara, kita semua pakai topi Santa. Itu pun saudara dibilang saya sudah sesat. Saya balas apa? Saya datangkan Santa betulan. Pakai baju Santa besar. Saudara gak ngerti perjuangan saya. Saya tidak menyerah karena saya tahu itu benar. Saya bilang mall aja datangkan Santa, konon lagi GKI. Oh, kita harus mendatangkan Yesus. Saya gak perlu mendatangkan Yesus. Kenapa? Karena udah datang dia, saya katakan. Saya tidak perlu mendatangkan yang sudah datang. Yesus sudah hadir. Yang perlu saya datangkan si Santa. Mana tahu dia juga diselamatkan. Haleluya. Makanya saya punya pikiran yang berbeda dari dulu. Makanya maju. Kalau sama-sama dunia ini, apa lebihnya engkau, kata firman Tuhan. Nah, saya nyeleneh, saya bukan nyeleneh yang sesat. Yang mengerti katakan amin. Maka meledak-meletuplah pemuda-pemudi kita. Maka sekarang ini saya mengajari saudara dari dasar firman Tuhan. 4D, penerimaan di Gereja Kemenangan Indonesia. Kalau dulu yang diterima di Gereja Kemenangan Indonesia begini. Pertama dia harus datang, lalu dibaptis dulu. Setelah dibaptis, baptis lagi dengan Roh Kudus. Lalu setelah baptis Roh Kudus, minimum training dasar. Baru setia ikut kelompok sel, barulah dia bisa bergabung di GKI. Yang mengerti katakan haleluya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Sekarang saya obah. Dengarkan baik-baik hamba Tuhan. Semua Alkitab dimulai dari begini. Yang pertama 4D. Nomor 1 digabungkan. Nomor 2 diajari. Nomor 3 diubahkan. Nomor 4 dimampukan. 35 tahun yang lalu saya sudah ajarkan ini dan berhasil betul. Dan sekarang waktunya saya ajarkan pada saudara, dan saya percaya firman Tuhan yang sama juga pasti berhasil. Haleluya. Digabungkan nomor 1, baru diajari, diubahkan, dan dimampukan. Sekali lagi, digabungkan, diajari, diubahkan, dimampukan. Digabungkan, diajari, diubahkan, dimampukan. Nah, dengarkan, digabungkan. Banyak orang-orang berpikir bahwa orang-orang harus beriman terlebih dahulu, baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya terlebih dahulu, lalu kemudian dibaptis, barulah kemudian cukup layak, lalu masuk digabungkan menjadi anggota gereja. Lebih ekstrim lagi, seseorang harus mengikuti berbagai pelatihan, upacara sebelum dilayakkan untuk menjadi seorang anggota gereja. Dalam hal ini, Yesus sangat berbeda. Nah, dengarkan baik-baik. Kita harus mengerti bahwa ada perbedaan antara menggabungkan seseorang secara administratif, di mana yang mana ini berbicara tentang rumah Tuhan adalah house, dengan menggabungkan seseorang dengan hati, yang mana itu adalah home. Nah, dengarkan, kita mengerti bahwa seorang menantu, calon menantu sudah diterima dengan hati sebelum dia diterima secara administratif, didaftarkan di apa namanya? Di mana namanya? KUA ya? Ya, KUA. Yang mengerti katakan amin. Sebelum jadi daftarkan di KUA, kita sudah terima calon menantu kita. Kalau tidak ada keterkaitan hati dan didaftarkan di KUA, berarti anakmu kawin lari. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Digabungkan, semua berkata digabungkan. Jadi sebelum dia menjadi administratif, jadi
anggota keluarga kita sudah ada dekat di hati. Semua berkata dekat di hati. Nah saudara, kita harus mulai menggabungkan mereka dalam doa-doa kita, perkunjungan kita, penerimaan kita, tindakan kita, ucapan kita, sikap, bahasa tubuh kita. Zakheus ini gak mau bertobat. Zakheus cuma mau ngelihat Yesus. Amin. Nanti saudara lihat ayatnya. Dia cuma mau ngelihat Yesus, gak ada keinginannya bertobat. Dia cuma pengen tahu Yesus itu kayak mana. Begitu Yesus melihat dia, Yesus berkata, Zakheus turunlah sebab aku akan menumpang di rumahmu. Bayangkan dia baru saja pengen ngelihat. Karena gak kelihatan dia naik pohon untuk ngelihat. Dikatakan bukan untuk bertobat, bukan untuk disembuhkan, bukan seperti perempuan yang sakit 12 tahun yang berkata, oh asal jawab saya, gak ada iman pun, gak ada apapun, gak ada ini. Orang malah dituduh dia berbuat dosa. Begitu senangnya dia diterima Yesus. Kenapa? Karena selama ini dia ditolak. Kenapa dia ditolak? Sederhana, karena dia pemungut cukai. Cukai untuk siapa? Cukai untuk orang Romawi, padahal dia orang Yahudi. Jadi dia orang Yahudi yang mengambil cukai dari orang Yahudi dan diserahkan pada orang Romawi. Pekerjaan itu sukar. Banyak yang marah-marahi dia, banyak yang menghina dia, banyak yang mengutuki dia. Itu sebabnya orang Romawi mengupahi dia besar. Makanya dia kaya raya. Semakin dia kaya, semakin marah orang Yahudi. Pasti ada yang kau korup. Makanya dia berdiri. Kalau ada yang kukorupsikan, kalau ada yang kuperas, aku kembalikan padanya 4 kali lipat. Dan dia berkata di depan semua orang yang menuduh dia korupsi. Di depan Yesus dan di depan semua orang. Dan Yesus menunggu. Mana yang nuduh korupsi itu maju ke depan? Gak ada. Berarti ini orang kena fitnah. Banyak orang berkata, ya Zakheus orang berdosa. Enggak sayang, dia enggak dosa. Dia orang yang tertolak. Dia orang yang melakukan pekerjaannya demi anak dan istrinya. Dan dia ditolak di mana-mana sampai Yesus menggabungkan dia. Nah, tahukah saudara siapa yang enggak suka? Lihat Alkitab saudara, GKI lama enggak suka. Dia menginap di rumah orang berdosa. Reinhard Bonnke datang ke diskotik. Tahun depan diskotiknya berubah jadi gereja. Saya nggak berani datang ke klub malam. Kenapa? Karena saya belum punya pengurapan sehebat dia. Saya tahu siapa saya. Saya tidak katakan kalau saya datang ke klub malam saya buat dosa. Bukan itu yang saya katakan. Yang saya katakan pengurapan saya belum seperti dia. Keyakinan saya belum seperti dia. Kemampuan saya, level saya belum seperti dia. Akan datang levelnya. Kemana saya pergi, tempat itu akan ada gereja. Haleluya. Tapi saya kerjakan dari sekarang. Karena saya tahu Tuhan saya lebih kuat daripada kuasa gelap manapun. Haleluya. Dan kita punya level. Yang mengerti katakan amin. Kalau memang kita masih level A, ya udah dulu dong. Kita kerjakan baik-baik supaya naik lagi, naik lagi. 1 talenta kerjakan baik-baik, 2 talenta kerjakan baik-baik, 5 talenta kerjakan baik-baik, 20 talenta kerjakan baik-baik. Yang suka cita katakan amin. Jadi hari ini saya ajak GKI, ayo sayang, keluargamu yang selama ini mengucilkan engkau karena engkau ke GKI dan tidak beradat, ayo jemput lagi, datang lagi. Saya sekarang saudara berapa tahun ini saya datangi hampir semua keluarga istri saya. Terkejutnya mereka. Opung saya datangi ke Sibolga. Saya minta didoakan. Malu dia, mana pula aku berdoa untuk Amang Pandita katanya. Bilang, aku kan cucu. Doakanlah Pung. Iyalah katanya, tapi aku cuma tahu berdoa dalam bahasa Batak katanya. Silakan Opung, saya berlutut di depan dia. Dan dia buat gini. Dia doa, saya ambil tangannya, saya letakkan di kepala saya. Dan dia doa. Saya nggak ngerti apa yang dibilangnya dalam bahasa Batak. Tapi istri saya yang ngerti bahasa Batak, dia bilang amin, amin. Baguslah itu, berarti bagus. Kalau udah dikatakannya dalam nama Yesus, itu nggak bagus. Tapi kalau dikatakannya amin, amin, baguslah itu. Dan tengah dia berdoa,
saya bisa rasakan hadirat Tuhan. Saya mulai nangis. Dan saudara, dia juga nangis. Saya bawa anak-anak saya main-main sama cicit-cicitnya yang lain. Main-main keliling-keliling di jalan Sibolga sana, tadi mana, sampai ke pantai. Tapi manggilnya pun pulang susah. Anak saya waktu pulang balik ke Medan nangis. Enak ya tempat opung, opung besar. Kapan lagi kita datang ke sana? Enak kan? Enak kan? Saya datang lagi, saya katakan, opung kami ada summit di Sibolga. Doakan ya, didoakan. Saya minta didoakan gereja. Sayang, kita sama-sama percaya Yesus. Kita sama-sama doa sama Yesus. Kalau soal salah, semua kita punya salah. Tapi semua kita punya Yesus. Saya tidak mau membesar-besarkan salah. Selama orang itu mau bertobat, di sini rumahnya. Dan satu lagi saya berdoa, bahwa engkau seperti saya katakan, semakin rapat dengan Tuhan, semakin menghargakan kasih karunia. Oh enak GKI sekarang, bisa menikah suka-suka. Enggak sayang, itu jahat hatimu. Enak GKI sekarang, dosa pun tetap bisa melayani. Enggak bisa melayani. Enggak, kita tetap tunjukkan dulu buah pertobatan. Semakin cepat engkau bertobat, semakin cepat kau tunjukkan buah pertobatan. Kalau dulu gak jelas, udah 2 tahun pun gak jelas. Kalau sekarang 3 bulan kau betul-betul setia, tunjukkan buah pertobatan. Ayo, saya yang ajak engkau melayani. Saya ajak engkau bersaksi, biar kau bersaksi setiap KKR. Bapak ibu saudara-saudari, GKI sudah berubah. Saya dahulu bandel, tapi sekarang GKI menjadi rumah saya. Saya diterima di sini, saya melayani bersama dengan Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya. Jangan kucilkan anakmu karena dia salah. Jangan kucilkan anakmu karena dia tidak mengerti. Jangan kucilkan anakmu karena dia bodoh. Rangkul dia tanpa harus ikut berdosa dengan dia. Rangkul semua orang yang berdosa di luar sana tanpa harus ikut berdosa dengan mereka. Engkau tidak perlu ikut merokok untuk memenangkan perokok. Engkau tidak perlu ikut narkoba untuk memenangkan orang narkoba. Tapi gabungkan dia dalam doa-doamu. Gabungkan dia dalam hatimu. Gabungkan dia dalam pembelaan. Ada banyak orang yang terpisah dengan saya saat ini. Tapi saya tetap menggabungkan mereka dalam doa-doa saya. Saya Gideon Munte sebagai Ketua Umum Gereja Kemenangan Indonesia dan Gembala Sidang belum bisa menerima mereka. Tapi sebagai yang lainnya, hati ini tetap terpaut dengan mereka. Karena saya juga punya gereja yang harus dijaga. Yang mengerti katakan amin. Anda juga punya pelayanan yang harus dijaga. Panggilan yang harus dijaga. Jangan bodoh. Jangan kalau saya katakan digabungkan, iya apapun, yang penting. Enggak sayang. Anda punya masa depan yang harus dijaga. Anda punya kemuliaan Tuhan yang harus dijaga. Ya mengerti katakan haleluya. Tapi di balik itu nomor 1, sebelum yang 3 lainnya kita bahas minggu depan. Amin. Nomor 1, gabungkan. Lihat Yesus menggabungkan perempuan yang pergi Samaria. Lihat Yesus menggabungkan Zakeus. Lihat Yesus menggabungkan orang yang buta itu. Maka ia mengikuti Yesus kemanapun. Lihat Yesus menggabungkan orang yang di Gerasa. Aku mau ikut engkau Tuhan. Jangan pergi, saksikanlah apa yang dilakukan Tuhan kepadamu. Lalu dia pergi Dekapolis, 10 kota bertobat, 10 kota menerima Injil. Dimulai dari hati, home, dibangun oleh kasih dan hati. Ini GKI yang baru. Adakah saudara damai mendengarnya? Adakah saudara diberkati mendengarnya? Saya doakan lebih dalam lagi dikerjakan Roh Kudus dalam hidup saudara. Ayo kita bangkit berdiri. Haleluya.